Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya kelas 11 yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran secara daring selama kurang lebih sepekan ke depan ini, saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya sebagai guru yang mengampu mata pelajaran ilmu hadis di kelas 11 ya. Nah, ke depan selama beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang ilmu hadis. Namun perlu saya tegaskan, kalau di kelas 10 kalian mungkin masih ingat bahwa kalian sudah pernah mempelajari tentang ilmu hadis ya. Kalian sudah mempelajari ilmu hadis, apa itu pengertian ilmu hadis, kemudian ada hadis riwayah, ada hadis dirayah dan seterusnya. Nah, pada materi di ilmu hadis di kelas 11 ini, materi pertama yang akan kalian pelajari, yang akan kita pelajari adalah tentang hadis sahih. Perlu kalian juga ingat bahwa hadis itu ada beberapa macam ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Nah, hadis yang bisa digunakan sebagai pedoman bagi kita sebagai umat Islam, pedoman untuk menentukan hukum-hukum agama Islam, maka hadis yang bisa digunakan itu adalah hadis sahih. Jadi kalau kalian mendengarkan misalnya orang menyampaikan hadis ini adalah hadis sahih, maka hadis itu secara pasti bisa digunakan sebagai pedoman kita. Tapi kalau hadis itu misalnya tidak sahih, dhaif misalnya, maka hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman utama. Jadi pedoman utamanya kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran tentu saja, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang seperti apa? Hadis Nabi yang statusnya masuk sebagai hadis sahih. Nah, lalu apa pengertian hadis sahih? Nah, kita akan mempelajari materi ini. Nah, kalian bisa lihat di situ pengertian hadis sahih. Videonya kalian bisa lihat kata sahih secara bahasa diartikan sehat. Jadi kata sahih, hadis sahih ini, kata sahih secara bahasa itu artinya sehat. Merupakan lawan dari sakim, sakit atau lemah. Nah, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar tanpa ada penyakit atau cacat. Nah, jadi kalau ada istilah hadis sahih berarti hadis itu sehat. Karena sehat, maka boleh dijadikan pedoman. Nah, ini secara bahasa pengertian sahih. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih. Namun secara umum, pendapat mereka tidak memiliki perbedaan signifikan. Baik, kita akan langsung lihat pengertian hadis sahih menurut ilmu hadis. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya, dari periwayat yang memiliki kualitas sepadan, tidak syadz dan tidak ada ilat yang dapat mencederainya. Maksudnya apa ini? Ingat, di kelas 10 kalian sudah mempelajari unsur hadis itu ada berapa? Masih ingat kan? Ada matan, ada sanad, ada rawi. Nah, sekarang kita belajar hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Artinya orang yang menyampaikan hadis itu
itu bersambung dari satu guru ke guru yang lain, ke guru yang lain sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Guru kasih contoh begini, misalnya Nabi bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sabda Nabi. Apa artinya? Orang mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nabi bersabda seperti itu kepada sahabat. Sahabat kemudian mengajarkan hadis tersebut kepada muridnya lagi. Murid ini mengajarkan kepada muridnya lagi. Murid ini mengajarkan kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi, sampai kepada kita. Secara bersambung, tidak putus-putus. Disampaikan secara bersambung terus. Maka hadis yang seperti itu dikatakan sanadnya bersambung. Jadi rangkaiannya bersambung. Sama dengan misalnya kalian sekarang kelas 11 bisa belajar sholat, ya, bisa belajar sholat, bisa belajar, bisa hafal doa sholat. Lalu Pak Guru tanya, kamu dari mana belajar doa sholat? Oh, saya belajar doa sholat dari Ustadz Ahmad misalnya, gurunya di musola misalnya. Lalu Ustadz Ahmad belajar lagi ke gurunya, gurunya Ustadz Ahmad ini belajar lagi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanadnya bersambung. Kemudian periwayatnya adil dan sempurna ingatannya. Nah, ini pengertian hadis sahih. Selain sanadnya bersambung, orang yang mengajarkan, orang yang menyampaikan hadis itu termasuk orang yang adil, sempurna ingatannya, kemudian tidak syadz dan tidak ada ilah. Nah, ini pengertian ini nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang penting kalian sudah bisa memahami ini. Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya, tidak syadz, tidak ada ilah. Ya, oke, itu dicatat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pengertian ilmu hadis menurut Imam Nawawi. Kalian bisa lihat di sini, hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. Nah, sama kan? Bersambung. Siapa kemudian melalui siapa? Melalui orang-orang yang adil dan sempurna ingatannya, tidak syadz dan tidak ada ilat. Baik, sampai di sini sudah bisa diperoleh gambaran bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut termasuk orang yang adil dan sempurna ingatannya. Baik, kalian bisa lihat contoh ini. Pak Guru bacakan. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Nah, ini rangkaian ini sanad. Nabi bersabda, ta'amul itsnaini kafis salasah. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, kata Nabi. Ini sabdanya Nabi. Nabi bersabda kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengajarkan kepada A'raj. A'raj mengajarkan kepada Abi Zinad. Abi Zinad mengajarkan kepada Malik. Malik mengajarkan kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mengajarkan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian mengajarkan kepada kita semua. Ya, mengajarkan kepada kita semua. Nah, ini rangkaian hadis ini dari Abu Hurairah ke A'raj, A'raj ke Abi Zinad, Abi Zinad ke Malik, Malik ke Abdullah bin Yusuf. Ini rangkaian ini namanya sanad. Sanadnya sambung. Kemudian orang-orang yang meriwayatkan adil. Nah, orang ini maksudnya Abdullah bin Yusuf, Malik, Abi Zinad, A'raj, Abi Hurairah. Ini termasuk orang yang adil dan ingatannya kuat. Karena ingatannya kuat, maka kecil kemungkinan hadis yang disampaikan oleh Nabi itu salah. Abu Hurairah punya ingatan yang kuat, sehingga ketika Nabi menyampaikan ini langsung hafal. Nah,
A'raj punya ingatan yang kuat sehingga ketika mendengarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah, dia langsung hafal. Terus seperti itu sampai sini. Berarti kalau perawinya ini hafalannya kuat, daya ingatnya kuat, maka kemungkinan hadis yang disampaikan itu termasuk hadis sahih. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan langsung pada slide berikutnya ya. Nah ini, dari sini hadis tersebut merupakan hadis sahih karena semua sanadnya muttasil. Muttasil artinya apa? Sambung. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, Hurairah kepada A'raj, Hurairah menyampaikan kepada A'raj, A'raj mengajarkan kepada Zinad, Zinad mengajarkan kepada Malik, Malik mengajarkan kepada Abdullah bin Yusuf, dan seterusnya. Berarti sambung. Kemudian perawinya sikoh. Sikoh itu maksudnya apa? Abdullah bin Yusuf, Malik, Abi Zinad, A'raj, dan Abu Hurairah ini termasuk orang yang cerdas. Bagaimana kita tahu bahwa Abdullah bin Yusuf, Malik, Abi Zinad, A'raj, dan Abi Hurairah ini termasuk orang yang cerdas? Nah, itu ada ilmunya tersendiri dalam ilmu hadis. Tapi kita tidak mempelajari itu sekarang. Nanti kalian di kelas 3, di kelas 12. Oke, sekarang lanjut pada slide berikutnya. Oke, ini syarat hadis sahih ya. Hadis itu dikatakan sahih atau tidak? Nah, itu tergantung syaratnya. Hadis itu dikatakan sahih, dikatakan sebagai hadis sahih kalau memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Apa syarat hadis sahih? Nah, kalian bisa lihat ini. 1, syaratnya hadis sahih, sanadnya muttasil. Artinya semua periwayat isi hadis tersebut benar-benar mengambil atau mempelajari hadis itu langsung dari periwayat sebelumnya atau gurunya. Kemudian periwayat sebelumnya dari periwayat sebelumnya hingga akhir sanad. Kita kembali ke contoh. Sanadnya muttasil itu contohnya di sini. Nah, sini. Bahwa hadis sahih itu syaratnya sanadnya muttasil. Muttasil itu artinya periwayat itu mengambil hadis dari periwayat sebelumnya atau dari guru sebelumnya. Ini contohnya gini sekarang. Abdullah bin Yusuf belajar hadis kepada Malik. Malik belajar hadis kepada Abi Zinad. Abi Zinad belajar hadis kepada A'raj. A'raj belajar hadis kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan hadis dari Nabi. Apa isi hadisnya? Ta'amul itsnaini kafif thalathati. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Kalau dibalik, Nabi mengajarkan ta'amul itsnaini kafif thalatha. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Nabi mengajarkan ini kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengajarkan kembali hadis Nabi itu kepada A'raj. A'raj mengajarkan juga kepada Abi Zinad. Abi Zinad mengajarkan kepada Malik. Malik mengajarkan kepada Abdullah bin Yusuf. Namanya ini sanadnya apa? Muttasil ya. Baik. Nah, ini sanadnya muttasil. Artinya muttasil orang yang meriwayatkan hadis itu benar-benar belajar langsung kepada gurunya. Gurunya juga belajar langsung kepada guru-gurunya lagi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk poin ini, insya Allah kita akan perjelas di kelas ya. Baik, ini syarat yang pertama, hadis sahih itu sanadnya muttasil. Kemudian syarat yang kedua, periwayatnya adil. Adil adalah watak yang menjadikan seseorang bertakwa, menjaga harga diri, kemudian berakal sehat, tidak fasik dan tidak jelek perilakunya atau berakhlak mulia. Mana periwayatnya yang adil? Kita lihat lagi ke contoh depan. Nah, ya kita lihat ini. Hadis ini dikatakan hadis sahih karena sudah memenuhi syarat. Syarat apa? Sanadnya muttasil ini. Nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung kepada akhir sanad yaitu Rasulullah SAW. Selain sanadnya muttasil, periwayatnya adil.
adil itu bukan sama rata, tapi adil dalam ilmu hadis itu adalah orang yang menjaga sikapnya agar selalu bertakwa, berakhlak mulia. Hadis ini dikatakan sahih karena periwayatnya adil. Abdullah bin Yusuf ini termasuk orang yang adil, bertakwa, akhlaknya bagus. Malik juga bertakwa, akhlaknya bagus. Abi Zinad juga bertakwa, akhlaknya bagus. A'raj juga orang yang bertakwa, akhlaknya bagus. Abu Hurairah juga termasuk orang yang bertakwa, akhlaknya bagus. Karena itu ini dikatakan perawinya adil. Bagaimana kita tahu Abu Hurairah itu orangnya takwa dan berakhlak bagus, A'raj juga begitu, Abi Zinad begitu, Malik juga begitu, Abdullah bin Yusuf juga begitu. Bagaimana kita tahu? Itu ada ilmunya tersendiri ya, nanti di kelas 12. Baik, sekarang kita lanjut syarat ketiga hadis sahih. Tadi syaratnya yang pertama hadisnya muttasil, sanadnya muttasil. Yang kedua periwayatnya adil. Yang ketiga periwayatnya dhabit. Dhabit itu apa artinya? Daya masing-masing periwayat memiliki daya ingat sempurna ketika menerima hadis. Kemudian menjaga isi hadis tersebut melalui hafalannya atau tulisannya. Kembali ke contoh. Hadis ini dikatakan hadis sahih karena sudah memenuhi 3 syarat tadi. Sanadnya muttasil. Nah, ini sudah nyambung di sini. Kemudian periwayatnya adil. Orang-orang ini termasuk orang yang bertakwa, berakhlak bagus. Kemudian periwayatnya juga dhabit. Orang-orang ini termasuk orang yang cerdas, punya daya ingat yang kuat. Bagaimana kita tahu bahwa ini punya daya ingat yang kuat? Nanti di kelas 12 akan kalian pelajari tata caranya. Syarat yang ke berapa sekarang ya? Syarat hadis sahih. Kalau yang pertama ini sanadnya muttasil, yang kedua periwayatnya adil, yang ketiga periwayatnya dhabit, dan yang keempat tidak syadz. Nah, mana tadi? Ya Allah. Tidak syadz, maksudnya tidak syadz itu isi hadis yang diriwayatkan oleh perawi tadi dari Abdullah bin Yusuf, Malik, A'raj, Abi Zinad, Abu Hurairah, isi hadisnya, isi perkataan Nabi itu tidak mengandung kejanggalan, kata-kata yang tidak pantas. Nah, ya, maksudnya tidak syadz begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian tidak terdapat ilat, atau ilat hadis dapat terjadi pada sanad, matan, dan keduanya sekaligus. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Seperti menyebutkan muttasil terhadap hadis yang munqati atau mursal. Ini nanti kita akan bahas ini. Tapi anak-anakku semuanya, intinya hadis itu dikatakan hadis sahih kalau sudah memenuhi 5 syarat tadi. Pertama, sanadnya muttasil. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak terdapat apa ini? Ilat. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan sampai syarat hadis sahih ini. Kemudian kita akan lanjutkan anak-anakku semuanya. Nah, yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Boleh cuci muka, videonya di pause. Ya, boleh cuci muka, boleh buat kopi, boleh sediakan camilannya ya. Boleh, bebas. Yang penting tetap mengikuti pembelajaran, video pembelajarannya. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada apa di slide berikutnya? Nah, ini anak-anakku semuanya. Kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Baik, tadi sudah saya jelaskan, Pak Guru jelaskan. Hadis itu ada macam-macamnya. Ada hadis sahih, di bawahnya hadis sahih ada hadis hasan, di bawahnya hadis hasan ada hadis dhaif, di bawahnya hadis dhaif ada hadis maudhu. Nah, penjelasan tentang hadis-hadis itu, hadis sahih sudah. Jadi hadis sahih lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka yang didahulukan hadis sahih. Nah ya, karena apa? Hadis sahih ini dapat digunakan sebagai pedoman menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak.
Nah, nanti akan kita lihat contohnya ketika sudah di kelas ya. Ketika sudah di kelas, Pak Guru akan jelaskan contoh hadis sahih seperti apa, contoh hadis hasan seperti apa. Kemudian ada penjelasan di sini. Tidak semua hadis sahih, meskipun hadis sahih itu adalah hadis yang wajib dijadikan pedoman, tidak semua hadis sahih itu dapat diriwayatkan secara umum. Jadi meskipun hadis sahih itu kedudukannya lebih tinggi, tapi kata sebagian ulama, hadis sahih itu tidak boleh diriwayatkan secara umum atau kepada sembarang orang. Kenapa tidak boleh diriwayatkan, diajarkan kepada sembarang orang? Siapa tahu orang yang akan kita ajari hadis sahih itu akalnya kurang cerdas, atau akalnya tidak mampu memahami, sehingga hadis itu disalahpahami. Baik ya, disalahpahami. Jadi meskipun hadis sahih itu kedudukannya lebih tinggi, tapi kata Ibnu Mas'ud tetap tidak boleh disampaikan secara umum. Jadi kalau mau menyampaikan hadis sahih, lihat-lihat dulu isi hadisnya gampang apa tidak. Kemudian orang yang akan kita ajari hadisnya punya kemampuan akal yang bagus apa tidak. Kalau ternyata dia tidak dianggap, dikira-kira tidak mampu memahami karena keterbatasan akalnya mungkin, maka jangan disampaikan. Contoh paling gampang, jangan ajarkan hadis sahih yang berat-berat kepada anak kecil ya, kepada anak kecil. Misalnya ada hadis yang mengatakan Allah bertahta di atas arsy, Allah duduk di atas arsy misalnya. Nah, kemudian disampaikan kepada anak kecil. Nanti anak kecil nggak bisa, akalnya belum sempurna, nanti malah memahami Allah itu seperti makhluk, bisa duduk, punya kursi juga, punya sofa kayak gitu ya. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Jadi meskipun hadis itu sahih, tapi tidak boleh disampaikan kepada pada orang umum. Lihat-lihat dulu orangnya. Kemudian kita lihat slide berikutnya, ada apa di situ? Nah, ini adalah klasifikasi hadis sahih. Mana tadi? Kelewatan. Klasifikasi hadis sahih. Nah, ini pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih itu dibagi menjadi hadis sahih li zatihi. Apa hadis sahih li zatihi? Hadis yang secara zatnya, hadis yang dengan sendirinya sudah sehat, sudah sahih, dengan sendirinya sudah sahih. Nah, hadis yang dimaksud sahih li dzatihi ini adalah hadis kalau sudah memenuhi 5 syarat tadi. Kalau ada hadis sanadnya muttasil, nah ya, tadi memenuhi syarat-syarat hadis sahih itu. Kalau ada hadis, kalian misalnya mendapatkan hadis setelah diteliti, hadis itu kata para ulama sanadnya muttasil, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak ada syadz, tidak ada illat, 5 syarat itu sudah terpenuhi, maka hadis itu dikatakan hadis sahih li dzatihi. Kemudian yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li ghairihi ini adalah hadis hasan. Ada hadis hasan, hadis di bawah yang kedudukannya setingkat di bawah hadis sahih. Hadis sahih li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis hasan. Tapi dia menjadi naik derajatnya menjadi hadis sahih karena ada periwayat lain yang lebih kuat. Misalnya contoh yang paling gampang, kita jangan pakai hadis, pakai analogi lain. Misalnya kamu punya adik. Adikmu bilang begini, Kak, di Jalan Karangbolong tadi ada orang jatuh. Adikmu yang ngomong itu umur 4 tahun. Nah, adikmu yang 4 tahun itu ngomong begini, Kak,
tadi di Jalan Karangbolong ada orang naik motor jatuh. Nah, kamu mungkin tidak percaya. Kenapa? Karena adikmu masih belum sempurna, ya. Akalnya belum sempurna, kemudian ingatannya belum sempurna. Tapi kemudian kamu dengar lagi dari ibumu, dari bapakmu misalnya. Bapakmu juga bilang, tadi di Jalan Karangbolong ada orang naik motor jatuh. Nah, pendapat adikmu ini, ya, pendapat adikmu tadi bahwa di Jalan Karangbolong tadi ada orang yang jatuh, itu menjadi pendapat yang benar. Kenapa? Karena dikuatkan oleh pendapat ibu atau bapakmu. Nah, itu contoh paling gampang hadis sahih li ghairihi. Pertamanya ada hadis hasan. Nah, pertamanya kamu mendengar kabar dari adikmu, tapi kamu nggak percaya karena adikmu itu masa tahu apa di Karangbolong ada kecelakaan, adikku nggak pernah kemana-mana misalnya. Nah, tapi kemudian kabar itu menjadi naik derajatnya, menjadi benar karena yang ada orang lain yang menyampaikan. Ada orang lain itu orang lain yang lebih kuat, bapakmu atau ibumu yang menyampaikan. Nah ya, sampai di sini analoginya mudah-mudahan kalian bisa paham ini. Nanti kita akan akan pelajari nih contoh hadis sahih li ghairihi ini. Tapi analoginya paling sederhana itu seperti itu. Jadi ada pendapat anak kecil, kalian nggak percaya dulu, nah, karena anak kecil. Kemudian kalian percaya pendapat anak kecil karena ada orang yang berpendapat lain, yang orang itu lebih dewasa. Oke, baik, kita akan lanjut slide berikutnya. Ada apa? Nah, ini hadis yang keadaan rawinya kurang hafidh dan dhabit, tetapi mereka masih terkenal sebagai orang jujur, maka derajatnya adalah hasan. Oke, nah ini tadi. Nah, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh perawinya itu ternyata kemampuan menghafalnya kurang bagus, kecerdasannya kurang bagus, maka kalau ada hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang kurang bagus hafalannya, kecerdasan kurang bagus, itu hadisnya menjadi hadis hasan. Tapi hadis hasan ini menjadi hadis sahih. Tapi sahih apa? Sahih li ghairihi kalau ada hadis yang sama yang diriwayatkan oleh orang lain yang lebih kuat hafalannya, lebih kuat kecerdasannya. Sama kayak tadi. Kamu mendengar kabar kalau di Jalan Karangbolong ada kecelakaan dari adikmu. Kamu nggak terlalu percaya. Kenapa? Karena adikmu itu masih kurang sempurna hafalannya, kurang sempurna akalnya. Tapi kamu jadi percaya kemudian karena bapak dan ibu kamu yang juga berpendapat sama. Di Jalan Karangbolong ada orang jatuh misalnya. Nah ini maka pendapat adikmu tadi awalnya itu adalah hadis hasan, tapi menjadi sahih li ghairihi karena diperkuat oleh pendapat bapak atau ibu kalian. Oke ya? Baik anak-anakku semuanya, bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akan perdalam ini nanti di kelas ya. Maka sampai di sini bisa kalian simpulkan. Syaratnya hadis sahih itu ada sanadnya muttasil, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak mengandung syadz, tidak mengandung ilat. 5. Dan hadis sahih itu diklasifikasi menjadi 2. Hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Baik anak-anakku semuanya, kita akan lanjutkan materi selanjutnya tentang tingkatan derajat hadis sahih pada video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami untuk materi pertama ya, ilmu hadis ini. Dan mari kita baca alhamdulillah untuk akhir pembelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.